Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin pendengar setia Radio Samhan, kita melanjutkan dengan materi Kitabus Shaum halaman 59, baris yang ketiga dari atas. 59 baris ketiga dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Hasan ibnu Shabbah Al-Bazzar, hadatsana Sufyan ibnu Uyainah. An Zaidata an Abdul Malik ibni Umairin an Rib'i wa huwa ibnu Hirashin an Hudzaifata qala, berkata siapa? Hudzaifah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu, mengikutilah kalian, billadaini, dengan dua orang, mim ba'di, dari sesudahku, yaitu Abi Bakrin, Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Rawahu At-Tirmidzi Kitabul Manaqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setelahku nanti, jadi ketika nanti aku sudah tiada, sudah wafat, maka ikutilah dua orang ini. Artinya dalam hal urusan akidah, urusan agama, ya, dua orang ini. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, kebetulan memang setelah Rasulullah wafat, kemudian khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, maka kemarin terkait dengan apa yang diijtihadi oleh khalifah Umar bin Khattab tentang masalah salat tarawih berjamaah, ya. Meskipun pada zaman Nabi, pada zaman khalifah Abu Bakar, salat tarawih itu masing-masing. Nah, kemudian pada kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau berijtihad, ya, untuk kemaslahatan, untuk lebih barokahnya salat tarawih kemudian diimami oleh satu imam. Dan ternyata ini memang, ya, lebih barokah, lebih baik. Sehingga sholatnya, ya, lebih serentak, sholatnya lebih semangat, ya. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Umar ini tidak menyalahi apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga Abu Bakar. Loh, apa itu bukan bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada ucapan Rasulullah ini, berdasarkan pesan atau ucapan atau sabda beliau bahwa setelahku nanti ikutilah ini dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, toh apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ini tidak bertentangan sama sekali terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan justru malah, ya, memperlancar, ya, memperlancar. Kecuali kalau Nabi melarang, kemudian Khalifah Umar perintah, lah itu namanya bertentangan. Nah, ini tidak ada yang bertentangan. Justru tujuannya adalah untuk mendukung, untuk kelancaran. Hadatsana Ismail. Qala hadatsani Malikun an Sa'idin al-Maqburi an Abi Salamah ibni Abdurrahman. Anahu, sesungguhnya Abi Salamah sa'ala bertanya.
Aisyata kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, kaifa, bagaimana, kanat ada, apa solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi Aisyah ditanya bagaimana solat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan itu. Faqalat, maka berkata siapa? Aisyah. Makana, tidak ada siapa Nabi. Makana, tidak ada siapa Nabi. Yazidu, menambah fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Artinya menambah jumlah rakaatnya. Wala, dan tidak fi ghairihi, pada selain bulan Ramadan. Artinya sholat malamnya Nabi, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, itu tidak ada perubahan, sama. Yaitu ala ihda asyrota rok'atan. Ala ihda, atas 1 asyrota 10, berarti 11, rok'atan, rokaat. 11 rakaat. Adapun prakteknya, yusolli, solat siapa Nabi, arba'an, 4. Artinya 4, 1 salam, 4 rakaat, 1 salam. Tanpa tahiyat awal. Ya. Fala tasal, maka janganlah bertanya engkau an husnihinna, dari bagusnya 4. An husnihinna, dari bagusnya 4. Maksudnya bagus dalam arti ya sempurna. Jadi sholatnya itu betul-betul Nabi itu bagus, sempurna. Watulihina, dan panjangnya atau lamanya 4. Ya sempurna dan juga lama. Tsumma yusolli, kemudian sholat Nabi arba'an, 4 rakaat. Jadi 4 salam, 4 salam. Fala tasal, maka janganlah bertanya engkau Fala tasal, maka janganlah bertanya engkau an husnihinna, dari bagusnya 4, artinya sempurnanya. Watulihina, dan panjangnya 4, lama. Nabi sholatnya itu lama karena surat yang dibacanya itu panjang. Tsumma yusolli, kemudian sholat Nabi salasan, 3, sebagai witirnya. 4, 4, kemudian 3. Fakultu, berkata aku Aisyah. Fakultu, berkata aku, yang nanya tadi, yaitu Abi Salamah. Aisyah, ya, Aisyah benar. Aisyah bercerita sendiri. Fakultu, berkata aku Aisyah, ya Rasulullah, atanamu, apakah tidur engkau? Qabla antu tiro, sebelum witir engkau.
Qala bersabda Nabi, ya Aisyah tu wahai Aisyah. Inna ainaya sesungguhnya kedua mataku. Sesungguhnya kedua mataku tanamani tidur keduanya. Wala yanamu dan tidak tidur kolbi hatiku. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah panjenengan tidur sebelum witir? Kemudian Nabi menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mata saya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Jadi maksudnya setelah 4-4, Nabi sempat istirahat sejenak. Ya mungkin rebahan, tapi tidak tidur. Nah, setelah diperkirakan sudah cukup istirahatnya, kemudian Nabi melanjutkan sholat witirnya. Sehingga kesimpulan dalam hadis ini, praktek di dalam Kanjeng Nabi mengerjakan sholat malam itu, antara sholat malamnya dengan witirnya itu tidak terpisah oleh tidur. Ya, tidak terpisah oleh tidur. Terusik witirnya engko bengi. Tidak begitu sebenarnya. Jadi langsung 4-4-3. Nah, kenapa dalam hadis tadi nggak diterangkan juga soal istirahatnya? Karena memang Nabi prakteknya nggak ada tidur, maka seolah-olah memang nggak terpisah, langsung 4-4-3. Ya. Jadi antara sholat malamnya dengan witirnya itu tidak terpisahkan oleh tidur. Nah, apa nggak boleh kalau misalnya sore sholat terus witirnya malam, tidur dulu terus malam witir? Ya boleh saja. Boleh saja, tapi yang afdol ya itu langsung witir, yang afdol itu langsung witir. Jadi antara sholat dengan witirnya tidak terpisahkan oleh tidur. Babun, adapun ini bab, kaifa bagaimana sholatul lail, sholat malam. Nah, di dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana prakteknya sholat malam itu. Hadasana Ahmad ibnul Haytham, qala hadasana Harmalah, qala hadasana ibnu Wahbin, qala barani Amr bin Haris, anna bin Syihab hadasahu. Anna Salim bin Abdullah wa Humaid ibni Abdurrahman hadasahu an Abdullah ibni Umar qala, koma berdiri siapa rojulun, orang laki-laki. Faqala maka berkata siapa rojul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kaifa bagaimana sholatul lail, sholat malam. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah menanyakan tentang praktek sholat malam. Kaifa sholatul lail? Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul lail adapun sholat malam, mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Fa idza khifta, ketika khawatir engkau, as-subha, pada waktu subuh, khawatir kesiangan, khawatir keburu waktu subuh, fa'autir, maka witirlah, fa'autir, maka witirlah, biwahidatin, dengan satu rakaat. Jadi 2 sampai berapapun, yang penting terakhir kemudian diakhiri atau ditutup dengan 1 rakaat sebagai witirnya. Ya. Jadi kalau tadi yang 4-4-3 itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Ya. Tapi ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ya Nabi jawabnya ya 2. Nah, maka silahkan, berarti boleh kita mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi secara pribadi 4-4-3, atau kita mengikuti petunjuk dari Nabi juga 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian terakhir ditutup dengan witir 1 kali rakaat. Boleh, monggo. Jadi sama-sama ada hadisnya, sama-sama boleh dipraktekkan. Sama-sama baik. Yang enggak baik itu yang enggak ngerjain. 4-4 tidak, 2 juga tidak. Itu yang enggak baik. Ya, apalagi di bulan Ramadan, ya, tadi sudah kita sampaikan, supaya kita perlukan, ya, kalau di luar Ramadan barangkali kita dalam waktu 1 bulan itu mungkin bisa dihitung, ya, salat malamnya, mungkin tidak bisa rutin lah. Namun di bulan Ramadan diusahakan supaya bisa rutin setiap malam, insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan yang saat ini masih dalam kondisi kurang sehat, sakit, ya. Semoga segera disembuhkan dan bisa kembali melanjutkan aktivitas ibadahnya dengan sempurna, dengan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah.